Benar. Ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Oh, pernah di review, Mas? Pernah saya. Oh, Kayaknya ya, Mas ya. Ya waktu itu sama Mas Benhart doang gitu ya. siap. Oke, ketemu lagi Mas. Nah, Iya. kita di kesempatan ini pengen lihat nih portfolionya Fakri. Nah, mungkin sebentar saya sambil share screen. Jadi sebelum mulai ya, nanti konsepnya workflow-nya seperti ini. Jadi saya akan ngasih lihat portfolionya. Nanti teman-teman silakan boleh bercerita dulu aja kayak secara singkat apa yang ingin dipresentasikan dari artwork tersebut ya. Baru nanti setelah saya tunjukkan, nanti rekan-rekan pembicara akan memberikan tanggapan gitu. Nanti untuk pembicaranya kita akan pilih satu aja ya mewakili ya. Jadi nggak tiga-tiganya untuk save waktu. Gitu teman-teman. Oke? Siap. Oke, kita mulai dari Mas Iza nih. Sebentar saya share screen-nya. Untuk Mas Iza, portfolionya seperti ini. Kita lihat ya. Oke, apakah teman-teman udah bisa lihat? Ya, kelihatan, Mas. Nah, ini ada profilnya nih. Mejeng di depan. Mantap. Oke, keren banget nih kayaknya. Look polish banget. Silakan, mungkin Mas Iza bisa ceritakan singkat aja apa yang ingin dipresentasikan. Silakan. Oke, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Iza. Saya dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Saya kuliah di film TV sebenarnya, tapi terjun ke dunia animasi. Saya belajar animasi sekitar setahun yang lalu sih, dari 2020. Dan udah mengerjakan beberapa portofolio. Ada mungkin yang di sini nggak saya masukin semua, tapi ada beberapa yang saya masukin. Ini ada renderan satu, yang kedua itu saya biasa belajar dari YouTube. Yang ketiga langsung aja Mas Benhart. Oke. Ini ya. Saya tuh sebenarnya lebih cenderung ke hard surface sih sebenarnya. Udah hampir setahun ini belajar hard surface dari beberapa course yang gratis ataupun berbayar. Tapi untuk beberapa kemarin udah sempet mencoba hal baru, yaitu sempet buat film kemarin. Lagi proses editing dengan ada tambahan CGI-nya, lagi mencoba eksperimen aja waktu itu kemarin. Tapi belum beres. Dan ini ada renderan tentang environment dan hard surface juga. Ini tuh saya dapat dari course. Yang ini saya terinspirasi dari game Cyberpunk waktu itu, lagi sempat hype-hype-nya. Nah, saya lagi ikutan hype-nya juga waktu itu buat fan art. Waktu itu lagi ada kayak kompetisi gitu, fan art ya. Dan selanjutnya, kalau yang ini tuh sebenarnya saya buat sendiri dari beberapa art yang ada di ArtStation ataupun game kayak The Witcher 3, terinspirasi dari situ. Dan ya tapi memakai beberapa aset tekstur itu saya sebenarnya pakai yang free sebenarnya, pakai yang beberapa aset yang saya ambil dari online gitu. Tapi ya, seperti itu ya. Iya, dan untuk saat ini masih lanjut untuk hard surface tapi lebih ke sci-fi. Ya alhamdulillah baru belajar lagi, kemarin sempat ke stok karena kuliah juga. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wah, keren banget. Thank you Mas. Ya. Mantap. Oke, mungkin berikutnya kita berikan kesempatan ya bagi pembicara di sini. Mungkin kita kasih kesempatan buat Mas Dito deh. Silakan yuk, Mas Dito. Monggo. Oke. Saya Mas Iza tadi ya? Iya, Mas. Iya. Sepertinya Anda aliran Andrew Press ya? Andrew Press, iya. Benar dulu ya. Iya, pasti itu. Wajib. Tolonglah, lihat burger saya lah. Saya juga buat tutorial burger. Enggak. Kalau aku melihat Mas Iza ini secara keseluruhan ya, sudah secara progres, menurut saya ini perkembangannya oke banget gitu ya, mulai dari awal nih dari yang
step by stepnya itu dari karya-karya itu menunjukkan sebuah perkembangan gitu loh. Dari mulai dari donat ya, saya juga tahu tutorial siapa ini, kemudian terus nyoba lanjut tutorial selanjutnya. Iya. Nah, ini di sini mulai ada apa ya? Ya pokoknya mulai nyoba hal baru gitu ya. Ya dari situ sih itu sih kalau menurut saya yang bagusnya Mas Iza ini perkembangannya itu bagus, progresnya menunjukkan hasil gitu. Kalau menurut saya sih ya overall bagus ya. Palingan ada beberapa hal aja sih ya yang menjadi sebuah sebuah saran untuk kedepannya gitu ya. Ini pertama aku nilai dari mungkin segi showreel, portofolio showreel ya. Ini kan Mas Iza ini kan menunjukin showreel nih ke kita nih. Ini aku belum nilai dari segi teknis atau apa ya. Mungkin dari secara segi Mas mempresentasikannya aja dulu gitu. Overall aku suka banget sih dengan tampilan gaya Mas yang clear gitu. Kayak bersih lah, pokoknya rapi, ada info cukup informatif. Hanya saja nih biasanya kalau kita udah ngomongin 3D ya, apalagi Mas ngelamar pekerjaan, ini sangat dibutuhkan sekali kayak Mas menampilkan progres pembuatannya. Mungkin bukan progres secara keseluruhan ngebuatnya, tapi lebih kayak misal Mas bikin wireframe-nya, terus kemudian clay rendernya, terus ada juga mungkin Mas terinspirasi dari apa. Saya pikir gitu-gitu banyak tuh di ArtStation yang bisa menjadi sebuah acuan Mas dalam membuat sebuah showreel yang lebih baik lagi ke depannya. Ini bagus, tapi bagus banget, tapi kayak majalah. Hanya saja untuk portfolio showreel formatnya alangkah lebih baik dibuat lebih komplit seperti yang tadi saya katakan gitu. Ada banyak kok di ArtStation yang mungkin bisa Mas jadi acuan gitu sih. Kalau dari teknis sih, kupikir nih karena aku ngeliat dari proses awal sampai sekarang sih udah bagus sih Mas gitu. Hanya saja tinggal ya mungkin mungkin karya ini ya, memperhatikan hal-hal yang lebih detail nih, kayak semisal proporsi dari teksturnya nih. Saya ngeliat kayak ini mungkin lebih subjektif saya ya Mas ya, yang mungkin bisa beda-beda menurut orang ya. Kalau saya di sini proporsi teksturnya ini agak sedikit kebesaran di bagian batu-batu ini nih. Gitu sih. Walaupun ini nggak jadi sebuah masalah sih, maksudnya ini ditutupi dengan overall dari karyanya gitu ya Mas ya. Gitu. Overall sih bagus Mas karya-karyanya. Terus saranku ya mungkin lebih banyak lakukan eksplorasi, lihat banyak karya-karya lagi yang bisa Mas lebih menginspirasi Mas dan terus berkarya sih. Itu aja sih. Terima kasih Mas Mateng. Ya, bagus semua nih. Progresnya signifikan. Soalnya Mas progresnya signifikan Mas, nggak ya aku nggak tahu ya, di balik ini mungkin Mas punya ada testing lain juga kali ya. Kalau dari ini kan dari render pertama, render kedua itu udah menunjukkan progres banget gitu. Ada trial errornya sih Mas. Ada trial error ya pasti ya. Banyak kepedihan crash. Ya, saya juga masih mengalami hal itu sih Mas. Sedih emang. Udah biasa ya makan sehari-hari crash. Sehari-hari crash. Ini Mas ya dari Rob Title ya. Apanya? Itu ya. Orang Belanda kalau nggak salah ya. Oh iya, yang ini saya dapat course-nya dari yang Udemy yang orang Belanda itu ya, benar. Kalau nggak salah dia tuh menyarankan gini sih Mas. Ini Mas masih copy paste, maksudnya ngikutin ini dia ya. Konsep dia lah. Kalau nggak salah dia tuh nyaranin ya, cara yang belajar efektif tuh coba lakukan eksplorasi, coba kalian keliling mencari informasi. Misal kayak Horror Title ini kan sangat terinspirasi dari lukisan-lukisan klasik zaman Belanda ya. Kayak mungkin Mas juga bisa mencoba mencari style Mas sendiri, atau inilah yang membuat Mas unik. Misal Mas lebih suka membuat environment yang sifatnya kayak bangunan-bangunan asli Indonesia, mungkin arah Betawi kayak gitu-gitu. Yang dimana itu menjadi selain segi teknisnya bagus, itu menjadi sebuah keunikan dari Mas. Jadi ketika orang lain ngeliat karya ini tuh dia bakal langsung ke notice, wah ini buatan si Mas Iza nih pasti kayak gitu. Ini makanya saya ketika ini pun juga langsung, ya ini mah Rob Title banget nih si orang di Udemy itu. Iya. Lebih baik lagi tuh eksplorasi Mas. Ya Mas.
Oke, Iya, itu ya ah, Mas ya. bisa tanya. Oke. Kira-kira gitu ya Mas Iza ya. Iya, Mas Hmm, Sudarso. masih eksplorasi, jadi masih wajar kok, masih banyak waktu, tenang aja, nggak usah di rush ya. Penting cari style sendiri ya tadi ya, menurut Mas Dito ya. Tapi Sama saya jalan. ada pertanyaan satu, untuk 3D model sendiri itu tuh apakah wajib untuk belajar texturing nggak sih sebenarnya? Eh, saya nih Mas ya. Silakan. Iya Oh, betul. Ya menurut saya silakan. sih untuk seseorang yang baru belajar Mas ya, Iya, eh, itu wajib sih Mas. Karena itu apa ya, menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan menurut saya sih dalam sebuah karir Mas gitu. Walaupun Mas nggak harus menjadi seorang yang spesialis gitu, tapi Mas minimal ya Mas tahu bagaimana cara apa memberikan tekstur atau membuat tekstur Mas sendiri kayak gitu, itu minimal Mas harus tahu sih kalau menurut saya. Dan itu juga nggak salah juga, apa ya, nggak bisa menjadi nilai plus juga kalau andaikan Mas siapa tahu bagus banget juga ya Mas mungkin bisa juga jadi sebagai tekstur artis gitu, yang dimana mungkin kalau di studio besar itu ada menjadi sebuah spesialisasi sendiri Mas. Nah kalau di iya. studio kecil biasanya masih generalis Mas, jadi ya apa ya, ya terjadinya harus bisa multitasking dari modelingnya, teksturingnya, dan mungkin lighting rendering. Ya baik lagi ya, Hmm, yang mana nih studionya? benar. Oh, biasanya kalau Eh, studio besar mah pasti dia ada spesialisasinya makanya. saya lagi ini sih lagi nyari magang buat dua bulan lagi sih sebenarnya. Oh daerah Oh mana Mas? gitu. Bandung saya. Oh Bandung. Oh, Hmm, Iya. daerah mana tuh? Ya gitu lah dari kampus nggak tahu. oke, Ya Gitu sih. oke. Ya nanti bisa tukar-tukar info kali ya di sini kalau ada yang lagi nyari intern, silakan nanti bisa kontak Mas Iza. Nah, itu Waduh. ya, Ya terima kasih banyak. siap. Oke Mas, aku rasa itu ya Mas itu ya. Iya, Cukup ya. cukup Oke, sekali. terima kasih Terima banyak kasih ya. semua. Thank Ya, you terima Mas kasih banyak Iza. semua. Yuk, oke, kita lanjut ya berikutnya. Nah, berikutnya kita panggil siapa nih? Yang kedua, saya ingin manggil Mas Ardian. Mas Ardian ada nggak? Mas Ardian? ini kita ya kayak ini DPR. Halo, apakah ada Mas Ardian? Sepertinya belum hadir. Mas Ardian nggak ada ya. Wah, oke, kalau belum ada, kita skip dulu deh ya. Coba kita skip. Oke, berikutnya kita panggilkan eh, Mas Messi. Ini namanya saya nggak tahu. Nama stage name atau beneran Messi nih namanya. Di sini Messi tulisannya. Ada nggak Mas Messi? Kak, maaf, tadi Kak Messi katanya lagi ada masalah wifi. Jadi keluar mulu dari Skype. Ini beberapa juga ada sih tadi. Kak Angelia, Alune, Oke. kayak gitu. Masih ada masalah koneksi ya. Oke. Mm-mm. Baik. Thank you, Penny, infonya. Sama-sama. Oh tuh ada Oke. Kak Lucy. Mas Messi belum bisa ya, berarti. Oke. Kita coba yang berikutnya, ada nggak ya Mas Fajar? Mas Fajar apakah ada? Ini. Apakah ada Mas Fajar? Belum bergabung juga ya Mas Fajar ya? Oh ini ada kayaknya Mas Fajar nih. Belum di-unmute. Iya. Halo Mas Fajar. Nggak ini ya, nggak bisa. Saya unmute. Oh kayaknya dia hanya bisa chat ya. Mas Fajar nggak bisa buka mikrofon mungkin ya? Iya. Halo juga. Oke, mungkin saya kasih lihat aja ya. Kalau nggak bisa pakai mikrofon nggak apa-apa. Mungkin saya sambil kasih lihat aja ya. Nanti bisa ditanggapin oleh
pembicaranya nanti. Oke, ini adalah portfolionya. Sebentar ya. Oke. Jadi ada satu artwork di sini terdiri dari 2 gambar ya, teman-teman udah bisa lihat ya. Ya, Bisa, Mas. oke. Nah, ini adalah tahapan pertamanya. Ya, kayak environment industrial ya. Oh, Mas Fad, ini nggak bisa lihat ya. Coba Mas Banteng, Mas Dito, teman-teman yang lain bisa lihat nggak? Bisa, Mas. Bisa. Ini saya Bisa. udah share screen sih. Bisa ya? Iya. Mungkin koneksi ya. Mungkin koneksi teman-teman. Kalau koneksi agak sedikit rendah bandwidthnya, dia suka apa ya, videonya nggak Nggak nunjukin. stabil ya. Mungkin ada koneksi nggak stabil ya. Iya. Ya. Udah Mas keluar nih, Mas. Oh, sudah. Ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini gambar pertamanya, kemudian berikutnya gambar keduanya seperti ini. Nah, mantap ya. Oke, jadi ada work in progress-nya dan hasil akhirnya seperti ini. Masih yang sama, Mas, masih yang apa, progres pertamanya. Oh, Gimana? nggak nge-lag ya berarti ya. Iya, agak sedikit. Bentar. Oke, ini apakah sudah bisa lihat? Ini Pak, terus bilang di mana ada lagi Masih yang sama. ini udah dicoba. Pak, maaf ya, saya sekarang sudah ada pasangan. Nah, gitu. Oh iya. Bentar ya. Apa itu? Saya punya pasangan. Gak enak jadi meeting saya. Sebentar teman-teman. Ya, Masih yang sama. belum ya? Iya, masih belum, Mas. Ini apakah sudah? Belum. Sekarang. Masih belum juga. Nah, ini baru. Hilang lagi ya, sebentar. Yang buat apa nih? Sorry. Nah, ini ya. Fajar ya, Mas Fajar. Iya, Mas. Oke. Nah, silakan mungkin bisa ditanggapin ya. Kira-kira siapa nih yang mau nanggepin? Saya, Mas, boleh, Mas. Oh, ya, boleh silakan. Mas Dito. Ini kalau boleh tahu buatnya berapa lama ya, Mas Fajar? Dan ya, boleh dibalas ya dulu. Nggak bisa open mic ya? Bisa, Mas. Oh, bisa. Oke. Kira berapa lama Mas buatnya, Mas? Ini kira-kira kurang lebih 2 minggu sih, Mas. Oh, 2 minggu. Biasa, Mas. Cuman apa, Mas? Cuman kalau keretanya itu saya boleh ini sih download. Boleh download. Yang apa, Mas? Kalau keretanya. Oke. Ini karya yang Mas buat karya ini apa ya, terinspirasi dari apa, Mas ya? Ceritanya, temanya apa ini? Awalnya sih saya kan setiap kalau mau buat buah karya itu ya biasalah cari referensinya, Mas. Ya pas itu lagi kepingin tema-tema cari kayak cyberpunk, steampunk gitu-gitu deh. Nah, terus ketemu ada satu wallpaper, satu gambar di, nggak tahu saya lupa webnya. Ya kurang lebih kayak gini, cuman dia suasana di Jepang, industri di Jepang. Oke. Saya lupa itu webnya. Ini dibuatnya pakai apa, Mas? Pakai Blender. Cycle kah? Oh enggak, ini render Eevee. Oh, render Eevee. Oh, oke. Oke, mungkin ada ini aja kali, Mas ya, ada sedikit apa ya, sifatnya
secara komposisi menurutku ini semua terlalu apa ya? Terlalu stand out gitu. Jadi vokal point yang mau ditunjukin itu agak sedikit kurang ini Mas, apa ya? Mas kayak pengen nunjukin semuanya tuh kayak pengen Mas tunjukin. Padahal kalau ingin membuat sesuatu tuh Mas harus apa ya? Pikirkan dulu kayak apa ya? Intinya apa sih yang Mas pengen tunjukin ke audiensnya gitu loh. Nah, kalau di karya Mas ini mungkin karena apa ya? Karena terus semua juga detail outstanding atau detail semua sehingga vokal poinnya itu nggak ada Mas kalau menurut saya ya. Jadi kayak mata kita tuh semua ke fokus apa ya, semua tuh mata kita tuh kayak ngeliat kemana-mana gitu, jadi sehingga nggak ada sesuatu yang membuat karya ini menjadi apa ya, interestnya gitu. Ngerti gak mas saya mas? Iya, Iya. iya. Mungkin itu dari segi komposisi ya, dan Iya. kalau menurutku ini sorry ya kalau mungkin agak apa subjektif gitu, kalau menurutku nih warnanya agak mungkin terlalu saturate gitu ya, atau mas emang dari referensinya gitu ya. Tapi kalau Iya, ini menurutku sendiri tempat saya edit sedikit sih. Jadi Iya. hasil render habis itu diedit sedikit. agak oversaturate sih. Dan biasanya sih kalau render gini kan dibuatnya tuh kayak looks cinematic gitu ya. Ya intinya kelihatan kayak lebih apa ya. Biasanya kalau cinematic itu nggak terlalu oversaturate banget gitu. Dan apa ya kira-kira gitu deh. Kemudian mas kalau dari segi teknis teksturingnya, saya melihat di sini beberapa itu kayak apa ya? Mungkin sama kayak tadi Mas Iza tadi, terlalu off apa ya, proporsi atau ukuran skala dari tekstur apa ya, Terlalu besar ya, Mas? UV apa ya, UV shell-nya itu kayak atau UV dan tekstur density itu terlalu besar gitu Mas. Padahal Mas bandingin deh, ini kan rel keretanya ya, ini kan keretanya nih, ini kan dari jauh. Terus ini yang kata peron bawahnya itu kan ada kayak detail besi ini nih. Ini biasanya nih kalau saya di dunia itu kecil loh, maksudnya seukuran kaki itu juga udah bisa mencapai. Lo mas bayangkan aja gitu. Secara akal kita, mungkin saranku ke depan mas buat mas biasakan mungkin ini ya apa ya, selalu gunakan referensi dalam membuat karyanya, dan mas selalu bandingin nih ketika karya selesai coba lihat referensinya apakah udah cocok atau belum gitu, dan selalu lihat lagi dan coba di analisa lah gitu, kira-kira masuk udah oke belum gitu kira-kira. Karena kalau ini dibandingin skala dari teksturnya masih kurang gitu, kurang sense gitu. Tembok ini kayak kayak nanggung kayak begitu. Pakai normal map mas ya? Iya. Mas kayak gimana mas? Ini nggak pakai displacement mas? Itu beberapa objek kayak gedung itu yang Indo April, kayak yang tiang sama pondasinya itu soalnya nyatu. Kalau saya kasih displacement dia jadi hancur begitu. Jadi nggak dikasih displacement. Tapi kalau menurutku sih mas, untuk bagian-bagian yang memang deket itu ya, kayak memang harus dilihatkan detailnya tuh ada baiknya pakai displacement sih mas. Jadi itu lebih kelihatan lebih realistis. Yang mungkin tadi mas punya mas Iza beberapa saya itu udah pakai displacement, dan memang itu untuk menampilkan detail sangat direkomendasikan banget gitu supaya kelihatan lebih realistik. Oke. Kira-kira gitu ya masukannya ya di situ ya. Dan banyak ini kali ya studi tentang komposisi gitu-gitu ya. Iya emang belum begitu paham sih. Iya. Cuma buat ngerasa bagus posting. Apa-apa. Sip. Gitu sih kalau dari saya. Siap.
Thank you Mas Dito, Mas Panel. Thank you juga Mas Fajar ya. Ya, Udah terima sharing kasih portfolionya. semuanya. Oke. Siap-siap. Wah, mantap nih. Oke, berikutnya kita mau lihat yang siapa nih. Bentar. Tadi Mas Fajar sudah. Mudah-mudahan tadi yang belum datang udah join ya. Berikutnya Mas Krisna, apakah ada Mas Krisna? Baru Halo Mas Krisna. katanya izin keluar dulu baru reconnect Mas. Oh, gitu. Ya. Oke, saya pas dulu berarti mungkin ya, biar kita bisa lanjut. Berikutnya saya mau panggilkan Mbak Angelia. Apakah ada Mbak Angelia? Mbak Angelia, halo. Apa ada di sini Mbak Angelia? Kalau nggak Coba salah saya lihat ya. itu bermasalah tadi Mas. Sekarang Angel, Mas ini Krisna ada ya? sudah hadir tuh. Oh, Mas Krisna ada? Halo, Mas Krisna. Ada tuh Mas. Di chat ada tuh. Oke, Mas Krisna bisa Tes. dengar ya? Ya, halo ya. Halo Mas. Halo malam Mas. Nah, Mas Krisna, Malam, ini aku mau kasih lihat ke ini ya, ke pembicara kita ya, ke teman-teman ya. Artworknya Mas ini animasi ya, nggak salah ya. Iya, Oke. 3D. Oke, baik. Ini kan ada 2 ya. Mungkin saya Ya. pilih salah satu aja ya. Ada yang 3 karakter, yang 3 karakter aja atau mau yang satu kira-kira? Yang satu karakter aja Mas ya. Yang sendiri ya. Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Saya coba putarkan. Teman-teman. Oke, mungkin Mas bisa sambil cerita singkat aja ya, kira-kira untuk artworknya ini. Silakan Mas. Kayaknya jaringan tempat saya bermasalah ini nggak muncul gambarnya. Oke. Oke, saya cerita singkat aja Mas ya. Ini karyanya dibuat waktu di diklat kemarin di BDI Bali sama tim sebenarnya. Cuma saya ngerjakan yang satu karakter ini Arimbi. Nah, temanya pengennya sih ya saya berpang gitu bawa Jawa tapi karena unsur modern dikit lah gitu. Buatnya pakai Blender, terus saya texturing pakai Substance, saya rendernya lagi pakai Marmoset. Untuk animate-nya pakai ya Mixamo. Oh gitu. Animasinya pakai Mixamo ya? Iya, pakai Mixamo. Oke. Baik. Wah keren ya, mantap. Konten lokal ya. Mantap. Oke, mungkin boleh ditanggapin silakan dari pembicara kita. Siapa ya kira-kira? Mas Hijau mungkin, silakan. Mas Rizal ya. Iya, halo. Ya, monggo Mas Rizal, gimana? Ya, jadi Mas Krisna ya. Iya Mas. Ini hasil karakternya bagus. Mungkin untuk kedepannya bisa dibikin presentasinya lebih bagus lagi ya. Ini soalnya udah bagus banget sih soalnya. Jadi bisa mungkin dibikin turntable-nya, lalu dikasih lihat wireframe-nya seperti itu. Nah, untuk keseluruhan ini udah cukup bagus. Dilihat dari model sama teksturnya juga. Mungkin sarannya bisa coba perbanyak referensi ya waktu texturing. Sama pelajarin lebih banyak buat lighting juga.
Karena mungkin bisa walaupun ngerendering karakter ya, biasanya di karakter itu ada point of interest-nya juga. Jadi misalkan mau nunjukin di mood-nya seperti apa, atau bagian mana yang mau ditonjolin, seperti itu. Lalu, Oke. iya mungkin itu sih. Udah bagus sih ini. Mungkin kekurangannya itu ya, dibikin lebih proper lagi presentasinya. Ditambahin turntable, lalu wireframe, dan coba itu pelajarin lighting, mood lighting untuk lighting karakter itu seperti apa, seperti itu. Oke, makasih Mas. Kalau boleh nambahin, Ya, mau nambahin silakan. Iya, jadi mungkin bukan iya, nambahin, jadi mau nanya sih, mungkin bukan nambahin, mau nanya sih. Kira-kira ini si karakter ini ada story-nya nggak? Ya, latar belakang pembuatan karakter ini terinspirasi dari mana gitu. Story-nya ya. Proses pembuatannya gimana juga. Oke, silakan. Nanti. Ya halo, tadi kayaknya suaranya bergema ya? Agak delay ya suaranya ya. Iya. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya ini ada inspirasinya dari mana tadi ya? Seperti itu. Oh, jadi ini kan tugas akhir ini kemarin pas diklat itu 3D modeling tugas akhir ya. Saya sama teman-teman tuh mikir kenapa kita nggak budaya lokal aja, Jawa gitu misalnya kan, dari pewayangan gitu. Nah, dibuatlah satu keluarga Gatot Kaca, ibunya Arimbi sama Bima gitu. Jadi tugas saya yang buat si Arimbinya itu, si ibunya. Dari situ sih inspirasinya. Tapi pengennya ada unsur mecha sama cyberpunk dikit. Oke, seperti itu ya. Mantap sih ini, Arimbi. Oke. Baik, seperti itu mungkin ya, Mas Dito ya. Udah. Oke, Mas. Ini ya, tadi udah dijelaskan ya idenya. Keren ya. Oke, Mas, thank you banget ya, Mas Arimbi. Terima kasih, Mas. Mas Arimbi. Mas Krisna, thank you untuk partisipasinya ya, portfolionya. Good job, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Siap. Oke, berikutnya kita lanjut ke peserta berikutnya. Bentar. Tadi Mas Fajar ada nggak ya? Mas Fajar udah tadi, sorry. Angelia, Mbak Angelia udah ada belum ya? Ada Mas, tadi kayaknya baru masuk. Oke, Mbak Angelia, apakah ada Mbak Angelia? Halo Mbak Angel. Kan koneksi ya. Sepertinya belum bisa dengar ya Mbak Angel ya. Iya, sepertinya koneksinya Mas. Oke, kita coba sambil lanjut dulu aja ya, teman-teman. Iya, boleh Mas. Iya. Oke, kita lanjut berikutnya aja, teman-teman. Berikutnya Mas Ogi. Apakah Mas Ogi ada? Sorry ya Mbak ya. Mbak Angel udah ready. Mbak Angel tapi bisa dengar nggak? Nggak bisa pakai mic ya Mbak Angel ya? Halo. Ini sepertinya masih ada kendala ya Mbak Angel. Halo, tes. Tes Mbak Angel. Sepertinya belum bisa ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih ada masalah koneksi, cek, halo. bisa coba. Oh iya, halo. Suaranya udah kedengaran belum?
Sudah Mbak. Nah, Oh ya, thank you. terdengar jelas nih suaranya. Bening ya. Ya. Siap. Nah, Mbak Angelia, ini ada videonya ada 2 ya. Nah, mungkin bisa dipilih aja salah satu yang mau kita lihat malam ini yang mana tuh, Mbak Angelia? Ada Manu Project Yang film. di rumah aja. Yang ini aja deh Mas, yang tak sendiri, animasi yang tak sendiri. Dari itu ikut lomba sih Mas. Nah, Yang di rumah aja bantu kami, bukan ya? bukan yang pertama, Satu lagi. yang Oke. tak sendiri, yang Manu Project. Oh, Ya. tak sendiri. Baik. Sebentar ya, saya siapkan. Oke, mungkin sambil bisa cerita singkat aja tentang portfolionya, silakan. Sambil saya share screen. Itu short movie-nya ngikut ini sih festival Police Movie Mas, tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, itu ceritanya tentang gimana perjuangan seorang polisi dan rekan-rekannya itu untuk mengantarkan kotak suara ke kampung-kampung, ya bisa dibilang ke desa yang terpencil, dan itu menceritakan bagaimana mereka usahanya gitu. Dan produksinya itu kita memerlukan beberapa tim sih, ada timnya untuk yang sound, animasi, animatornya, terus bagian audionya juga, sama background dan lain-lain. Tapi sederhana. Ya sederhananya, bukan yang bagus-bagus banget, masih kalah lah sama yang lain. Ini juga udah keren kok. Oke. Paling mungkin ini gitu ya. Review gimana ide ceritanya mungkin, atau animasinya atau artnya gitu sih. Oke, baik. Ini short film ya? Iya, paling 2 menitan. Ini saya lihat 5 menit ya, masalah 5 menit. Itu idenya 2 menitan, paling opening sama cerita televisi. Ini ikut kompetisi nggak Pak waktu itu? Iya, Police Movie Festival. Police Movie Festival. Oke. Apakah berhasil nggak waktu itu? Mungkin. Yang ini cuman partisipasi aja sih Mas. Kita belum masuk nominasi juga. Oke, baik. Nggak apa-apa Mbak. Yang penting udah ikut berpartisipasi ya, nyoba ya. Biar tahu ya seperti apa sih. Iya. Seperti itu ya. Oke. Jadi temanya ini ya tentang pemilu ini ya di pedalaman ya. Kota suara. Oke. Itu karya Medan sih Mas. Suaranya Medan banget. Oke. Baik. Dari Medan. I see. Baik, mungkin boleh langsung ditanggapin aja kali ya, Mbak ya, oleh pembicara kita ya. Baik, silakan mungkin bisa tanggapin dari Mas Taufik kali ya, gantian ya. Oh, boleh Mas. Oke. Halo Mbak Angel. Halo Mas. Mungkin aku pengen nanya dulu Mbak. Berarti Mbak Angel involved di animasinya atau gimana? Atau di bagian mana gitu? Kalau aku sih di bagian animasinya Mas. Oh, animasinya. Oke. Sebenarnya ini kalau dilihat mungkin teman-teman yang baru lihat agak patah-patah ya. Sama belum ada suaranya. Tapi aku udah sempat lihat juga sih Mas. Jadi mungkin ada beberapa shot yang mungkin ku bisa kasih tanggapan ya. Dan aku pengen ngingetin lagi buat teman-teman semua atau Mbak Angel di sini, sebenarnya tujuan kita di sini bukan ngejudge ya atau kayak memperbaiki harusnya ini, dan kita juga sebenarnya bukan
paling jago lah di sini. Sebenarnya kita sama-sama belajar gitu, sama-sama sharing, sama-sama pengen tahu juga sebenarnya background dari teman-teman di sini tuh dari mana aja gitu. Nah, pas aku ngeliat kayak ternyata tadi ketika udah dijelasin kayak ceritanya itu tentang apa, kayak tadi itu tentang ini ya, kayak dia tuh ngebagiin suara ya ke desa-desa terpencil gitu kan. Mungkin dari segi apa ya, aku kayak langsung ngelihat secara langsung pas di shot ini mungkin ya Mas, bisa di pause dulu mungkin. Oke. Nah, aku kayak ngelihat tuh scalingnya sih, kayak rumputnya terlalu gede banget. Terlalu tinggi. Terus juga secara artinya. Sama mungkin di beberapa shot juga rumputnya sama sih, kayak mungkin kedepannya bisa diperbaiki, kayak dikasih variasi ukurannya atau warnanya juga kan, kayak misalkan objek yang paling dekat dengan kamera itu kan otomatis rumputnya paling gede gitu. Nah, mungkin nanti dikasih variasi ke belakangnya agak mengecil dan lain-lain gitu. Terus juga sama apa lagi, kayak misalkan di shot awal gitu, itu kan pas di pemungutan suara ya, atau kayak ada motor di shot awal tadi kayak masih terang banget gitu. Kayak menurutku itu... ini apa ya, kenapa Mbak? Halo? Mungkin bisa aku lanjut aja ya. Mbak Angel, bisa kedengeran kah suaraku? Mbak Angel. Halo? Mbak Angel, ada masalah koneksi ya sepertinya. Koneksinya Mbak Angel. seperti... Aduh. Apa ya, mungkin coba boleh lihat dilanjut deh, aja kali ya? Atau si gimana? online nggak? Sambil aja deh mungkin ya. Oke. Ke shot yang awal yang masih di di dalam rumah ya. Yang di dalam rumahnya, yang masih suasana terang itu loh. Oke. Sebentar. Update ya. Mungkin sambil ku jelasin aja kali ya sambil nunggu. Mungkin di sebelum itu, sebelum sebelum shot ke hujan gede ini, aku kayak masih belum ngeh gitu bahwa setelah shot yang masih terang gitu, kayak masih panas gitu, lanjut ke hujan. Nah, mungkin saranku ya, mungkin ini juga masih subjektif gitu. Jadi kayak dikasih shot transisinya gitu, kayak misalkan dari terang gitu terus mungkin shot ke langit, terus agak berawan hitam gitu, agak kelihatan agak mau mendung gitu, terus lanjut ke shot berikutnya baru langsung turun hujan gede gitu. Mungkin soalnya pas kulihat pertama kali ya, kayak langsung ternyata tiba-tiba hujan gitu. Tapi kalau keseluruhan aku agak nangkep gitu, ternyata emang mungkin jaraknya jauh gitu sampai ke terpencil kayak gitu ya, sampai jalan kaki, sampai hujan-hujan. Iya, terus itu memang konsepnya yang nggak bisa dijangkau dengan mobil sih ceritanya. Sama terakhir mungkin credit title-nya ya, kayak aku pas ngelihat itu kayak ceritanya masih lanjut gitu, tapi udah ada credit title udah muncul gitu. Kayak bareng-bareng kayak gitu. Atau mungkin emang waktunya emang harus 3 menit atau gimana gitu. Jadi kalau menurutku ceritanya udah dihabisin dulu gitu, baru terakhirnya credit title muncul gitu. Karena kalau barengan gitu aku kayak langsung nggak bisa fokus gitu, kayak harus ngeliatin ceritanya, nyelesain ceritanya, atau langsung ngeliat credit title karena langsung ke distract gitu. Itu mungkin terlalu cepat transisinya kali ya. Topik ya. Kalau bisa ditampilin boleh Mas Ber. Mungkin Iya, ini sorry nih. Boleh nambahin nggak? Boleh. Kalau emang mau nambahin credit title di di akhir-akhir, mungkin sedikit-sedikit dulu kali ya Mas ya, Mas Topik ya. Mungkin nama si penulisnya dulu siapa, kreator siapa. Kemudian setelah itu pas kita habis baru mulai itu banyak semua. Kalau tadi kan langsung banyak semua tuh Mas ya.
Jadi mungkin satu-satu dulu gitu. Biasanya sih kalau di film-film gitu ya. Akan di title habis itu baru banyak deh. Betul. Hmm, Jadi yang gitu. ketiga dulu. Iya, ya. Iya, seperti itu ya. Tapi aku ngeapresiasi sih, maksudnya ada effort gitu buat ikutan kayak apa festival apa film gitu, lomba-lomba gitu. Bagus. Mungkin itu aja Mas Bernya dari aku masukannya. Oke, baik. Oke, baik, itu terima ya. kasih Mas. Sukses terus ya, Mbak Angel. Thank you banget. Siap, thank you. Makasih masukannya. Yuk. Sama-sama, Mbak. Ya. Thank you. Oke. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Semua masukannya nanti kita share ke teman-teman yang lain sebagai untuk next project. Mbak. Mudah-mudahan karya kesempatan lain ya. Amin, thank you, siap. Oke. Bisa ketemu di festival ya Mas? Ya, harus Mbak. Semangat. Keren, thank you Mas. Oke Mbak. Nah, seru ya. Tadi udah short film, teman-teman bisa. Berikutnya kita ini mau lihat yang lain ya untuk portfolio berikutnya. Wah ini sebenarnya masih banyak ya, tapi kita coba lanjut dulu ya. Mudah-mudahan kebagian semua sih. Berikutnya ada, coba saya panggil lagi ya yang tadi ya. Mas Ardian ada nggak? Mas Ardian. Halo Mas Ardian. Mas Ardian, belum ada sepertinya Mas. Mas Ardian belum ya. Kalau Mas Messi, apakah ada? Mas Messi belum juga ya. Oke, kalau belum ada kita. Oke, kita lanjut berikutnya. Coba Mas Ogi, ada nggak Mas Ogi? Apakah ada Mas Ogi? Mas. Oh, masih belum juga Mas. Kalau aku lihat di. Baik. Kalau belum, coba berikutnya ya. Mas Kevin Chandra, apakah ada Mas Kevin Chandra di sini? Mas Kevin, halo. Ya, halo, iya. Oh, ada ya, siap. Halo, malam Mas Kevin. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Kevin, ini kita boleh tunjukkan portfolionya sambil Mas jelaskan secara singkat aja ya portfolionya apa aja. Ntar saya sambil share screen. Ini saya mau share portofolio yang Common Room, Mas. Yang titlenya Common Room. Di sini saya, sebentar ya, coba saya share ya. Ini saya soalnya udah terima nih yang dari Mas Kevin yang kirimkan. Mungkin bisa dilihat kah teman-teman? Bisa. Sebentar. Udah bisa Mas. Sudah muncul ya. Ya. Oke, baik. Ya, Mas Kevin ya, Mas Kevin. Benar ya ini ya artworknya ya. Nah, benar. Oke, Mas, silakan mungkin bisa secara singkat aja jelaskan ya artworknya. Ini yang saya jelasin random aja ya, nggak urut dari. Iya, bebas aja Mas. Jadi yang artwork yang judulnya Day by Day itu saya ikutin dari bootcamp online di Cybercode waktu tahun kemarin. Sama yang project lain itu saya jalani secara personal project. Oke. Ya dari beberapa course itu yang dari Day by Day itu.
Oke. Nah, Ini ini hasil yang terbaru course memang yang Ya Mas, yang terbaru gimana? yang terbaru itu yang Ramadan Mubarak itu pas masih kan puasa. Jadi saya bikin pas tema-tema Ramadan. Ini saya buat pakai software Blender dan rendernya pakai Cycles. Oh, itu gambar yang mana ya, Mas Kevin? Lightingnya Gambarnya yang mana, Mas? Ini ada 6 ya? Yang nomor, yang bagian mana, Mas? Yang kiri atas kah? Yang kiri atas, iya. Kiri atas ya, benar ya. Oke. Oh, yang ini tema Ramadan ya. Oke. Nice. Itu pencahayanya saya pakai environment lighting. Jadi ada refleksi dari file HDRI ya. HDRI. Jadi dia bikin refleksi dari objek yang glossy itu. Jadi ada apa ya, pengaruh dari cahaya lain, nggak dari lighting langsungnya, Mas. Oke. Baik. Seperti itu ya. Oke. Mantap. Mungkin berikutnya bisa diberikan tanggapan ya. Kalau boleh saya minta review yang ini aja, Mas. Kalau yang common room, saya ingin tahu gimana apa aja yang kurang dari artwork itu. Common room yang gambarnya yang keempat paling atas. Oh, oke. Baik. Oke, mungkin silakan boleh diberi tanggapan ya dari Mas Dito mungkin. Halo Mas Kevin. Ya, silakan. Oke, halo. Oke. Bagus Mas. Ini Mas udah belajar dari berapa lama Mas? Saya buat berapa 3 jam sama 3 jam. Nggak, maksudku Mas udah mulai belajar 3D kira-kira sudah berapa lama Mas, dari kapan? Otodidak saya belajarnya Mas. Udah 4 tahun lah, sudah 4 tahun dari 2013. Kira-kira Mas awal untuk belajar 3D itu Mas memiliki sebuah motivasi kah atau sebuah impian atau cita-cita ingin kemana gitu? Kira-kira ada tidak? Motivasi saya tertarik dari beberapa artwork yang pernah di-share di Facebook sih dulu. Jadi ada beberapa artwork ilustrasi low poly 3D. Dan dari situ ternyata seni 3D itu nggak cuma memanfaatkan modeling doang, jadi ada main lighting juga sama arahnya mau kemana, ke detail kah atau ke stylish. Yang stylish lebih ke ini ya, ilustrasi daripada realistis. Jadi 3D itu fleksibel ya, kreatif lah, nggak cuman kayak mungkin gambar orang kayak realistik atau apa gitu ya, bisa. Ada yang lebih ke arah realis sama ke ilustrasi. Kalau menurutku Mas, yang tadi Mas bilang tuh yang nomor 4 yang secara warna, aku suka sih warna ini. Ada yang kurang sih. Setiap orang bisa beda-beda. Terus warnanya, terus desainnya, dan mata ya. Halo. Ya, gimana Mas itu? Bisa dengar lagi ya.
Jadi intinya secara overall mah sudah bagus ya, sudah oke dari teknisnya, mouse lighting dan renderingnya, terus komposisi warnanya ini udah bagus dan cukup keren. Kalau emang tadi saya bilang, kalau emang andaikan mau dibuat lebih bagus lagi tuh sifatnya kayak cuma tambahan-tambahan yang dimana mungkin setiap orang kayak saya bilang begini, nanti si A bilang B bilang begini, lebih kayak subjektif aja gitu sih. Gitu sih. Nah, mungkin sedikit tips aja sih dan saran sih. Tadi kan aku tanya kenapa, aku nanya alasan gitu-gitu. Karena gini sih, ini mungkin buat saran juga yang lain yang baru mau belajar 3D. Jadi ketika kalian mau belajar sesuatu gitu, kalau bisa tuh dari awal kalian sudah harus tahu mengapa kalian mau belajar ini. Itu yang akan menentukan seberapa seberapa tangguh atau seberapa jago kalian ke depannya. Istilahnya ya itu bakal menjadi bensin kalian sama belajar gitu. Jadi semisal dari awal kalian pasang mindset seperti ini. Saya ingin belajar 3D karena saya ingin memasuki sebuah studio apa gitu. Itu bakal menjadi bahan bakar kalian yang selama kalian belajar nanti gitu, dan itu bisa menjadi sebuah motivasi yang ketika kalian sudah capek belajar dan kayak merasa aduh kok gue gini-gini aja, itu kalian harus ingat kembali motivasi kalian di awal kenapa kalian belajar 3D gitu. Itu sebuah ya hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang lain, yang dimana orang mungkin ketika mau belajar tuh selalu mikirkan bagaimana caranya dan tanpa tahu mengapa dia belajar itu tuh. Jadi penting banget kita harus tahu mengapa kita belajar ini gitu. Mungkin gitu sih, itu sebuah mungkin agak sedikit out tapi masih relate sih ya. Iya, buat semua orang lebih ke motivasi awalnya apa gitu ya. Bener, niat awalnya. Dan itu bakal bisa menjadi ini Mas, kayak andaikan kita sudah mulai capek atau lelah gitu, kita bakal bisa jadi lebih semangat lagi dalam belajar dan lebih nge-push diri kita makin jauh lagi gitu loh. Misal Mas, karya Mas sudah sampai segini nih, terus kalau emang Mas punya motivasi yang lebih kuat lagi dan memiliki goal yang lebih jauh lagi, Mas bisa push karya Mas lebih sih buat kayak isometric begini. Environment yang lebih more realistic gitu, kayak seperti cinematic film. Mas sudah punya goal seperti itu dan Mas memiliki determinasi yang kuat untuk menjalani itu, dan menjadi sebuah energi pendorong Mas untuk lebih maju ke depan dan terus berkarya gitu loh. Saya seperti pidato ya. Siap. Nah, motivasi kan supaya nggak kehilangan arah. Bagus gitu ya, Mas Kevin ya. Mungkin masukannya lebih ke support ya, bahwa apa yang Mas kerjakan ini yang penting Mas tetap ini aja, lakukan aja. Tadi kan cerita 4 tahun gitu ya, jadi jangan pikir prosesnya, yang penting Mas enjoy aja dan yakin bahwa ini emang sesuatu yang Mas pengen tekunin kayak gitu. Sorry ya. Iya. Itu kira-kira kalau dari saya sih. Semangat terus Mas Kevin. Siap. Ya, thank you Mas Dito. Oke, gitu ya. Thank you Mas Kevin udah sharing ya. Mas. Sama-sama Mas. Yo. Nah teman-teman, aduh ini mohon maaf nih, kayaknya waktunya juga kita sepertinya terbatas ya teman-teman. Mungkin kita cuma bisa satu lagi nih, hanya bisa satu lagi untuk kita review ya. Nah, terakhir itu ada, saya coba panggilkan Mas Saladian. Mas Saladian ada nggak ya? Halo Mas. Halo, Mas Saladian. Mas Salahuddin. Oh Salahuddin, waduh, salah beneran saya. Maaf. Salahuddin. Panggilnya Saladin aja apa? Saladin. Al-Aibi ya. Saya ingat film zaman dulu tuh ada tuh Saladin. Kenal. Kayak Timur Tengah atau apa gitu ya.
Oh iya Mas, sebelumnya sorry kameranya lagi nggak bisa, jadi audio aja dulu ya. Siap, nggak apa-apa. Siap. Suaranya Thank you. juga udah cukup kok Mas. Nah ini aku sambil play aja ya. Mas Aladin bisa nanti sampai ceritakan kira-kira portfolionya ini apa yang Mas ingin ceritakan. Silakan. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Salahuddin Al-Ayubi, panggil aja Saladin. Saya sebagai freelance 3D generalis. Di Porto ini beberapa ada sebagian istilahnya untuk latihan pribadi, kayak yang pertama ini cuman buat latihan aja. Terus ada beberapa memang kerjaan freelance saya yang saya masukin juga kayak breakdown-nya gitu di sini. Gitu. Sebagian besar 3D saya semuanya pakai Blender, kemudian kalau compositing pakai AE, tracking kadang pakai Blender, kadang pakai Mocha atau kadang pakai PF Track juga. Ini ada beberapa breakdown project saya yang dulu saya kerjakan juga buat film-film box office untuk 2 film horor di sini. Kalau bisa dilihat ada breakdownnya. Ini saya ngerjain untuk bagian CGI-nya waktu itu. Kayak gitu. Film apa ya Mas kalau boleh tahu? Yang tadi pertama itu ada film Sunyi, terus yang kedua itu ada Malam Jumat Ewing ya, Malam Jumat Ewing kalau nggak salah. Malam Jumat The Movie. Iya. Iya. Oke. Terus kalau yang kayak gini tuh konten-konten iseng aja buat di YouTube saya. Kayak konten-konten short movie. Nah, kalau yang kayak gini-gini ini lebih ke advertising produk gitu, kayak animasi 3D produk. Yang kalau ini kerjaan sih, breakdown kerjaan freelance saya. Baik, seperti itu ya. Mantap sekali ini. Luar biasa. Wah, ada produk juga. Iklan. Iya. Ada iklan film. Macam-macam ya. Oke. Mantap. Oke Mas. Seperti itu ya. Iya. Siap. Thank you Mas Saladin untuk pembukaannya. Keren nih. Wah, ini pasti udah nggak sabar nih pembicaranya. Pasti komentar. Mau dibantai saya, mau dibantai. Aduh. Gitu, kayaknya kebalik ya. Silakan Karyanya bicara, Mas. sudah buat kita cukup menangis ya.